Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Fitria, absen 32. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi landasan historis pendidikan. A. Sejarah pendidikan Indonesia. Pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun, artinya pohon kayu. Pohon menggambarkan pertumbuhan terus-menerus dari bumi ke udara dengan mempunyai cabang, dahan dan daun, kembang atau bunga serta buahnya. Adapun secara terminologi berarti keterangan yang telah terjadi di kalangannya pada masa yang telah lampau atau pada masa yang masih ada. Definisi sejarah menurut para ahli. Yang pertama, Ibnu Khaldun. Sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Yang kedua, J.V. Bryce. Sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Yang ketiga, W.H. Walsh. Sejarah itu menitik beratkan pada pencatatan yang berarti dan penting saja bagi manusia. Dan yang keempat, Herodotus. Sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Selain empat ini, masih banyak pendapat dari para ahli yang lain. Dari beberapa pengertian sejarah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa pada masa lalu manusia, serta merekonstruksi apa yang terjadi pada masa lalu. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik atau mendidik yang berarti memelihara dan memberi latihan dengan memberikan pembelajaran mengenai pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan melalui pengajaran, pelatihan, maupun penelitian. Sedangkan secara istilah, pendidikan berarti pengubahan sikap ataupun tingkah laku seseorang atau sekelompok orang atau peserta didik dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Sejarah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan pada masa Hindu-Buddha. Pendidikan di masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha diarahkan pada kesempurnaan pribadi, terutama lapisan atas dalam hal agama, kekebalan dan kekuatan fisik, keterampilan dan keahlian memainkan senjata dan menunggang kuda. Sedangkan pada rakyat atau lapisan bawah relatif belum mengenyam pendidikan. Yang kedua, pendidikan pada masa penyebaran Islam. Pendidikan di zaman Islam dilakukan melalui beberapa tempat, di antaranya pendidikan masjid, langgar, dan surau, pendidikan pesantren, dan pendidikan madrasah. Pendidikan madrasah ini terdiri dari 3 jenjang pendidikan formal, yaitu ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah. Yang ketiga, pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Sistem pendidikan pada masa penjajahan Jepang adalah sebagai berikut. Pendidikan dasar atau Gokumin Gakko, pendidikan lanjutan atau Soto Chugakko, pendidikan menengah atau Jugakko, pendidikan kejuruan atau Kogyo Gakko, dan pendidikan tinggi. Yang keempat, pendidikan pada masa penjajahan sebelum politik etis. Konteks pendidikan dan pengajaran di masa ini pada prinsipnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan di kantor-kantor pamong praja atau kantor-kantor yang lain. Pada abad ke-18, pendidikan dan pengajaran diberikan secara perseorangan. Pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, sistem ini dirubah menjadi sistem klasikal, di mana pengajaran diberikan kepada sekelompok anak-anak pada waktu yang sama dengan bahan pelajaran yang sama.
Yang kelima, pendidikan pada masa kemerdekaan. Fokus utama pendidikan nasional ketika Indonesia lepas dari penjajahan yaitu mencerdaskan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan bangsa. Tujuan sebenarnya dari pendidikan zaman kemerdekaan adalah untuk mengisi tata kehidupan dan pembangunan. Tujuan tersebut mengalami kendala, yaitu penjajahan Belanda ingin menjajah kembali sehingga memaksa kita kembali berjuang secara politik dan fisik, serta adanya kendala dari dalam yaitu pergolakan politik. Yang keenam, pendidikan pada masa Orde Lama, yaitu tahun 1950 sampai 1966. Pendidikan Orde Lama secara umum sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kekuasaan Insinyur Soekarno yang cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Perkembangan politik pada masa Orde Lama ini juga yang mempengaruhi kebijakan pendidikan nasional sejak tahun 1959, yakni Indonesia yang berada di bawah gelora manifestasi politik Usdek yang menjadi dewa dalam kehidupan politik termasuk dalam bidang pendidikan. B. Isu-isu problematika dalam histori pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang luas dalam mendapat pembelajaran. Masalah pemerataan pendidikan ini timbul masih banyak warga negara yang tidak ditampung dalam sistem pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Isu selanjutnya yaitu tentang mutu pendidikan. Mutu pendidikan menjadi sebuah masalah karena kebanyakan hasil yang dinilai dari sebuah mutu itu hanya dinilai dari sebuah nilai kognitifnya atau nilai akhir dari ujian nasional, dan mutu nilai tersebut harus sama antara desa dan kota, sehingga proses pembelajarannya terfokus untuk meraih nilai UN tersebut. Padahal ada yang harus dipikirkan oleh guru, yaitu bagaimana membentuk seorang anak sehingga ilmu yang didapat tersebut dapat dibawa di dalam dunia kerja. Yang ketiga, masalah otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pendidikan. Desentralisasi bidang pendidikan dimulai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 20 tentang perimbangan keuangan daerah yang di dalamnya mengatur tentang sektor-sektor yang didesentralisasikan dan yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Sejak urusan pendidikan didesentralisasikan, sinyal-sinyal adanya banyak masalah baru sudah tampak. Di antaranya adalah daya tarik-menarik kepentingan untuk urusan guru, serta saling lempar tanggung jawab untuk pembangunan gedung sekolah. Yang keempat, masalah kurikulum. Kurikulum di Indonesia senantiasa berubah-ubah. Sekolah diberi kelonggaran untuk menyusun kurikulum, tapi harus mengacu pada KTSP dari BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Namun, kelonggaran ini juga menghadapi beberapa kendala. Pertama, belum semua guru atau bahkan kepala sekolah mempunyai kemampuan untuk menyusun kurikulum. Kedua, semua komite sekolah atau bahkan orang Depdiknas belum memahami tata cara penyusunan sebuah kurikulum yang baik. Ketiga, kebingungan pelaksana dalam menerjemahkan KTSP. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.